Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Sari, NIM 2018143132, mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi, dosen pengampu Ibu Triana Yetra MPD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Multimedia Pembelajaran Interaktif kelas 4 tema 8 subtema 2, materi tentang cerita fiksi. Berikut ada kata pengantar, bisa kita lihat dan kita baca. Kemudian ada tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengetahui pengertian cerita fiksi. 2. Siswa dapat mengetahui ciri-ciri cerita fiksi. 3. Siswa dapat mengetahui struktur cerita fiksi. 4. Siswa dapat mengetahui unsur-unsur cerita fiksi. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas ada 4 bagian. Bagian pertama, pengertian cerita fiksi. Bagian kedua, ciri-ciri cerita fiksi. Bagian ketiga, struktur cerita fiksi. Dan bagian terakhir, unsur-unsur cerita fiksi. Tahukah kalian apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya berisi tentang cerita rekaan atau yang didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan sesuai dengan kejadian nyata. Cerita ini dibuat hanya berdasarkan dengan imajinasi dari seorang pengarang. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fiksi. 1. Cerita fiksi bersifat rekaan atau imajinasi yang disajikan oleh pengarang. 2. Dalam sebuah cerita fiksi, terdapat kebenaran yang cenderung lebih relatif atau tidak mutlak. 3. Umumnya cerita ini menggunakan bahasa yang cenderung bersifat konotatif atau bukan yang sebenarnya. 4. Cerita fiksi tidak mempunyai sistematika yang baku. 5. Biasanya karya fiksi ini lebih dominan ke emosi atau perasaan dari seorang pembaca, bukan logikanya. Dan yang terakhir, terdapat sebuah pesan moral atau amanat tertentu yang dapat diambil oleh para pembaca. Selanjutnya, struktur cerita fiksi. Yang pertama, abstrak adalah salah satu struktur yang di dalamnya terdapat sebuah ringkasan cerita yang sangat singkat dari awal hingga akhir. 2. Orientasi merupakan salah satu struktur yang terletak di awal cerita, sifatnya menjelaskan sesuatu seperti tema, latar belakang tema, dan juga tokoh dari cerita fiksi tersebut. 3. Komplikasi adalah salah satu struktur yang sudah mulai muncul berbagai macam permasalahan yang dialami oleh tokoh dari cerita tersebut. 4. Evaluasi merupakan salah satu struktur yang berisikan pembahasan dari pemecahan atau penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh tersebut. 5. Resolusi adalah salah satu struktur yang terdapat di dalam cerita fiksi dan berisi inti dari pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh utama. 6. Orientasi merupakan bagian penutup dari cerita fiksi yang berisikan sebuah amanat dan juga pesan moral yang bisa diambil dari berbagai masalah yang terjadi dari cerita tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur dalam cerita fiksi terbagi menjadi 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita rekaan. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Selanjutnya, latar terbagi menjadi 3, ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Keempat yaitu alur. Ada 3 macam alur yang biasa digunakan. Yang pertama alur maju, kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran.
Kelima, sudut pandang. Ada dua macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir, amanat atau pesan moral. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, terdiri dari pertama, keadaan subjektivitas secara individu pengarang yang memiliki sikap. Dua, adanya sebuah keyakinan di dalam cerita tersebut. Tiga, pandangan hidup yang secara keseluruhan akan mempengaruhi sebuah karya yang ditulis oleh pengarang. 4. Pandangan hidup suatu bangsa. Dan yang terakhir, berbagai karya seni yang lain dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.